Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Borneo Dewo dengan NRP 0323040068 dari kelas D4 ME4C. Di sini saya akan mempresentasikan aliran eksternal melewati tiga silinder untuk tugas besar EAS analisa numerik. Di sini ada materi presentasi yang akan saya bawakan. Yang pertama ada deskripsi kasus, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga data kasus dan gambar domain, yang keempat tipe tipe dan metode meshing, lima penerapan pada open form, keenam hasil simulasi, ketujuh kesimpulan. Deskripsi kasus. Pada tugas ini dilakukan untuk menganalisis karakteristik aliran fluida yang melewati susunan tiga silinder menggunakan open form. Fokus pada fenomena vortex shading dan distribusi gaya hidrodinamik. Simulasi ini dilakukan dengan variasi parameter geometri, yaitu jarak dan orientasi silinder serta kondisi aliran tertentu, di mana hasilnya diproses dan divisualisasikan dengan paraview untuk mendapatkan kontur tekanan, pola vorticity, serta grafik koefisien drag dan lift. Analisis ini mencakup identifikasi awal terjadinya vortex shading, interaksi aliran antar silinder, serta perhitungan nilai root mean square gaya selama periode simulasi, dengan tujuan untuk memahami pengaruh konfigurasi silinder terhadap karakteristik aliran. Pendahuluan. Pada studi kasus ini, simulasi aliran fluida memberikan landasan penting pada jurusan kita, yaitu bidang permesinan kapal, khususnya untuk memahami interaksi antara fluida dan struktur padat. Analisis karakteristik aliran yang meliputi fenomena vortex shading dan distribusi tekanan ini sangat relevan dengan berbagai aplikasi teknik kelautan. Pemahaman mendalam tentang dinamika fluida melalui pendekatan komputasi ini memungkinkan optimasi desain yang lebih efisien terhadap berbagai beban hidrodinamik. Teknik simulasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya mengembangkan kompetensi komputasi, tetapi juga membentuk dasar pemikiran analitis untuk menyelesaikan permasalahan di bidang-bidang maritim kelautan. Hasil simulasi ini diharap dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan sistem dan komponen yang berinteraksi dengan aliran fluida di lingkungan maritim. Selanjutnya, data kasus dan gambar domain. Di sebelah kiri ada merupakan soal permasalahan domain, gambar permasalahan domain. Untuk kasus saya NRP 68, nilai A ialah 90 derajat, R sama dengan D. D saya itu ialah 1. Di sebelah kanan ialah gambar domain geometri yang sudah saya gambar di Salome. Selanjutnya adalah metode meshing. Yang pertama, setelah membuat mesh, kita create submesh. Submesh 1, geometrinya depan, algoritmnya netgen 1D2D, hipotesisnya netgen 2D parameters, dan untuk settingnya max size-nya 1, min size-nya 0,05, fineness-nya very fine. Selanjutnya submesh 2. Submesh 2 geometrinya extrusion 1, algoritmnya wire discretization, hipotesisnya number of segment. Number of segmentnya itu 1. Selanjutnya submesh 3. Geometrinya edge extrusion 2, algoritmnya wire discretization, hipotesisnya number of segment. Number of segment yang digunakan pada submesh 2 dan submesh 3 ialah 1. Selanjutnya ada group of faces. Pada group of faces ini terdapat inlet, outlet, atas, bawah, depan, belakang, serta masing-masing silinder. Silinder 1, silinder 2, silinder 3. Group of faces ini ialah bagian-bagian pada dinding yang telah kita buat tadi. Masing-masing bagian. Group of faces ini dilakukan untuk mendapatkan kondisi batas secara spesifik.
Selanjutnya ada tipe dan hasil mesh. Mesh yang digunakan pada kasus ini ialah menggunakan tipe prismatik, dan hasil yang didapat dari kasus saya ialah elemen 86463 dan notch-nya 86946. Selanjutnya ada kondisi batas pada P, U, dan boundary pada open form, file open form. Yang paling kiri itu kondisi batas pada file P. Pada inlet, atas, bawah, silinder 1, 2, dan 3 menggunakan tipe zero gradient. Untuk depan dan belakang tipenya empty, dan untuk outlet tipenya fixed value, value-nya uniform 0. Yang di tengah untuk file U, inlet tipenya fixed value, value-nya uniform 1, 0, dan 0. Selanjutnya silinder 1 tipenya no slip, silinder 2 tipenya no slip, silinder 3 no slip juga. Atas, bawah, dan outlet tipenya zero gradient, depan dan belakang tipenya empty. Dan yang paling kanan itu merupakan boundary. Tipe untuk inlet, outlet, atas, dan bawah itu patch. Depan belakang tipenya empty, silinder 1, 2, dan 3 wall. Selanjutnya merupakan kontrol simulasi pada kontrol di file OpenFOAM. Untuk pada kasus saya, delta T yang saya gunakan ialah 0,005, start time-nya 0, end time-nya 200, rate intervalnya 0,5. Selanjutnya ini merupakan hasil simulasi pada para view setelah berhasil menjalankan OpenFOAM dan mendapatkan folder form-nya. Ini merupakan hasil plot kontur tekanan pada saat waktu ke 0,5. Selanjutnya ini pada waktu ke 10, ini pada waktu ke 50, ini pada waktu ke 100, dan ini pada waktu ke 200. Ini selanjutnya merupakan gambar vorticity pada saat waktu ke 0,5. Ini vorticity pada waktu ke 10, ini pada waktu ke 50, ini pada waktu ke 100, dan ini pada waktu ke 200. Selanjutnya ini merupakan hasil simulasi plot koefisien drag terhadap waktu untuk masing-masing silinder. Data ini didapat dari hasil post processing pada OpenFOAM yang sudah selesai tadi. Yang warna biru itu merupakan silinder 1, warna kuning silinder 2, warna hijau silinder 3. Untuk mendapatkan plot koefisien drag ini atau CD ialah dengan blok semua angka CD dari atas ke bawah dan waktunya, time-nya. Selanjutnya ini adalah koefisien lead atau CL. Sama seperti tadi, untuk mendapatkan CL ini ialah grafik CL ini ialah kita memblok angka CL semua dan time-nya dari 0,15 sampai 200. Selanjutnya ini adalah root mean square dari masing-masing silinder, CD dan CL. Root mean square ini saya dapat dari data waktu ke 100 sampai ke 200. Perhitungan Excel yang saya gunakan ialah dengan format sum, buka kurung, waktu ke 100 dibagi sampai waktu ke 200 untuk CDCL dan setiap silinder ini. Selanjutnya ini merupakan video animasi vorticity dari folder saya, folder kasus saya. Oke.
Ini merupakan kesimpulan yang bisa didapat dari presentasi saya. Hasil simulasi menunjukkan pola yang jelas dalam distribusi gaya hidrodinamik pada susunan 3 silinder. Silinder pertama yang berada di posisi paling depan mengalami gaya drag terbesar karena langsung menerima dampak penuh dari aliran masuk. 2 silinder di belakangnya menerima gaya hambat yang lebih kecil secara bertahap, di mana silinder kedua lebih besar dari silinder ketiga karena terlindungi oleh pola aliran yang sudah terganggu oleh silinder depan. Untuk gaya lift, pola yang terlihat berbeda. Silinder kedua menunjukkan fluktuasi gaya angkat paling signifikan dibandingkan 2 silinder lainnya. Silinder ketiga juga mengalami fluktuasi gaya angkat yang cukup berarti, meskipun tidak sebesar pada silinder kedua. Sementara itu, silinder pertama menunjukkan gaya lift yang relatif stabil dan mendekati nol. Pola aliran yang terbentuk menciptakan distribusi tekanan berbeda di sekitar masing-masing silinder. Dari segi waktu, pola gaya yang terbentuk menunjukkan karakteristik yang konsisten setelah stimulasi berjalan cukup lama. Hal ini mengindikasikan bahwa susunan silinder dengan konfigurasi ini menciptakan pola aliran yang stabil dengan distribusi gaya yang dapat diprediksi. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.